warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat? Sebelum kita mulai kelancaran pembelajaran kita hari ini dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa terlebih dahulu. Maka kita ketua kelas pimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk kelancaran pembelajaran dan agar kita bisa menerima ilmu yang diberikan oleh guru dengan baik, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dimulai. Berdoa selesai. Jadi sekarang untuk doa. Untuk selanjutnya kita absen satu-satu ya siswa. Mudah-mudahan hadir semua pada hari ini. Cukup kan? Cukup ya? Aska Anurullah, Bayu Winata, Bijarzi, Yola Kartika. Semuanya cukup ya? Hadir ya. Kemudian Bapak sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu kita mencermati hikmah dan manfaat perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan, mengidentifikasi contoh-contoh kemajuan perkembangan Islam pada masa kejayaan, menganalisis contoh-contoh kemajuan perkembangan Islam pada masa kejayaan Islam, kemudian menganalisis hikmah dan manfaat perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan, dan menyimpulkan hikmah serta manfaat perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan nanti Ibu akan. Siapa yang berani menjawab faktor-faktor, baik itu faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan Islam? Ayo Pak. Baik Pak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemajuan Islam pada masa kejayaan Islam. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhi perkembangan Islam, antara lain konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju, Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam, dan Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Adapun faktor eksternal antara lain seperti berikut, yakni terjadinya asimilasi antara bangsa-bangsa Arab dengan bangsa lain dan adanya gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Baik Pak, mungkin sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih Aska sudah menjawab pertanyaan dari Bapak. Jawaban yang sangat bagus sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Aska. Ada lagi yang ingin menjawab selain faktor eksternal dan internal? Ada faktor juga yang mempengaruhi. Silakan yang berani menjawab. Saya Pak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Adapun faktor lain yang disebutkan oleh Aska. 1. Melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. 2. Melaksanakan isi hadis. 3. Mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. 4. Ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. Bagus, terima kasih Yola sudah menjawab pertanyaan dari Bapak. Kita beri tepuk tangan kembali untuk Yola. Jadi Bapak rasa kita sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Bagaimana? Siap? Siap. Bagaimana siap? Siap. Baik, kalau begitu kita mulai untuk materi selanjutnya. Seperti yang Bapak sebut di pertemuan kemarin, yang pertemuan kedua, bahwa untuk pertemuan ketiga kita akan membentuk kelompok ya. Mudah-mudahan pada hari ini kalian sudah membentuk kelompoknya masing-masing. Ini Bapak lihat sudah bagus ya. Artinya sudah terbentuk kelompok masing-masing.
Jadi tugas kelompoknya anak-anak ya. Bapak yang memberikan tugas kelompok kepada kalian terkait dengan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Jadi digambar di kertas atau di kertas kartonnya gambar peta ya. Nanti silakan dibuat jejak persebaran agama Islam, penyebaran perkembangan Islam pada masa dinasti Umayyah dengan dinasti Abbasiyah. Paham ya? Paham. Saya sudah paham semua. Silakan didiskusikan bersama teman-temannya. Bagaimana sudah? Jadi kalau sudah, silakan kelompok 1 ya. Kelompok 1 dipaparkan terkait dengan letak jejak ekspansi masa dinasti Umayyah. Silakan kelompok 1 mempresentasikan, kemudian kelompok yang lain nanti silakan menyimak dan mohon ditanggapi. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Agil. Pada kesempatan kali ini saya selaku perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan daerah perkembangan kerajaan pada dinasti Umayyah. Baiklah, daerah-daerah perkembangan atau daerah persebaran pada dinasti Umayyah meliputi sebagai berikut, yakni meliputi tanah Spanyol, meliputi berbagai wilayah di Afrika Utara yang sekarang terpecah menjadi beberapa negara-negara bagian seperti Aljazair, Maroko, Libya, serta Mesir, beberapa daerah di Jazirah Arab seperti Arab Saudi, Oman, serta Republik Yaman, meliputi daerah Iran, Irak, Turki, Afghanistan, Pakistan, tanah India, Kazakhstan, serta Uni Soviet atau yang sekarang dikenal sebagai Rusia. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kawan-kawan semuanya terkait dengan penjelasan dari kelompok 1 untuk perluasan pada dinasti Umayyah? Sudah bisa dipahami ya? Kalau sepakat, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Terima kasih kepada anak-anak sudah menampilkan apa yang didiskusikan, sudah mempresentasikan masing-masing kelompoknya, baik dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya, terkait dengan perkembangan masa Islam pada masa kejayaan, itu di masa Bani Umayyah dengan di masa Bani Abbasiyah. Sudah kalian paparkan semuanya ya, terkait dengan perluasan, kemudian terkait dengan tokohnya siapa saja, kemudian bidangnya apa saja, faktor-faktornya juga apa saja. Jadi alhamdulillah ya, pada materi ini sudah kita selesaikan semua ya. Mudah-mudahan materi ini, pembelajaran ini jadi motivasi untuk kita semua ya, biar untuk menjadi lebih giat lagi, apalagi dalam urusan
membangkitkan Islam. Jadi Islam itu bukan hanya memikirkan tentang akhirat, tapi harus juga memikirkan tentang kemajuan ya. Jadi harus sama-sama maju. Dunia maju, akhirat juga terus ya. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan sukses semuanya ya. Sekian hari ini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.